Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79. Saya percaya setiap kehidupan kita selalu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Melalui dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44 demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Puji nama Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan penuh Roh Kudus. Ya. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Ya, Allah Trinitas. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang dijanjikan untuk hadir dan menyertai orang percaya, menyertai gereja Tuhan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu di loteng Yerusalem. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, kalau kita lihat Roh Kudus ini memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah Parakletos dalam bahasa Yunani yang mempunyai pengertian seorang pribadi yang memberi pertolongan, yang menjadi pembela, yang menuntun dalam seluruh kebenaran Allah, pemberi penghiburan, pemberi kekuatan. Dia juga adalah penasehat. Jadi kita lihat penting sekali Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, kita akan mengobservasi pasal ini, menginterpretasi dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, kita lihat, ya kita observasi, ya kalau kita mengamati kisah dalam pasal ini menjelaskan seorang yang bernama Cornelius dan keluarganya, ya sanak saudaranya bersama dengan sahabat-sahabatnya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus pada saat Petrus sedang menyampaikan firman Allah. Jadi ketika Petrus sedang menyampaikan firman Allah, mereka mendengarkan dan pada saat itu Cornelius, sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Cornelius dan sanak saudaranya bersama dengan sahabat-sahabatnya, Petrus dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang hadir pada saat itu, ya, yang mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Dan kalau kita melihat peristiwa ini terjadi di kota Kaisarea, di rumah dari Cornelius sendiri. Ya. Cornelius ini bukan orang Yahudi, ya, dia bukan seorang Yahudi. Tetapi mengapa Allah menyuruhnya untuk memanggil, ya? Jadi malaikat Tuhan itu datang kepadanya dan menyuruh dia untuk memanggil Petrus. Supaya Petrus datang ke rumahnya dan menyampaikan firman Allah kepada dia dan kepada keluarganya. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan bagi semua orang, bagi semua bangsa. Dan mereka yang percaya kepadanya layak untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi siapapun dia, ya, Allah melakukan ini kepada Cornelius, menyuruh Cornelius untuk memanggil Petrus, menyampaikan firman Allah kepadanya, supaya menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan dari semua orang. Siapapun dia layak untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia layak untuk menikmati berkat Tuhan, karunia-karunia yang daripada Tuhan. Kalau kita menginterpretasi, ya, ada pelajaran penting yang kita dapatkan dari pembacaan ini. Ya, kita akan belajar dari pribadi Cornelius dan keluarganya, yaitu rahasia hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Yang pertama kita lihat makna dari pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kita lihat ya, Cornelius adalah seorang yang takut akan Allah, seorang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang, bukan hanya dia, tetapi dia seisi rumahnya takut akan Allah. Ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, yang suka memberi sedekah. Dikatakan kepada umat Yahudi, seorang yang suka berdoa kepada Allah. Kita lihat Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu artinya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan inilah hubungan yang dimiliki oleh Cornelius dan sanak saudaranya. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hubungannya baik dengan Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Firman Allah sendiri katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Cornelius, sanak saudaranya adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan yang besar. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat makna yang kedua dari pembacaan kita. Kita belajar dari Cornelius dan keluarganya, rahasia hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi takut akan Tuhan, dan yang kedua memiliki kerinduan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 33, firman Allah katakan seperti ini. Ini perkataan dari Cornelius. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Jadi kita lihat di sini Cornelius ini bersama dengan sanak saudaranya adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Kerinduan untuk menikmati apa sih yang belum mereka pahami, apa yang belum mereka mengerti, dan mereka punya kerinduan untuk mengerti, untuk memahami lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Allah tahu kerinduan mereka, sehingga Allah utus malaikatnya untuk menyuruh Cornelius panggil Petrus untuk memberitakan kebenaran kepada dia dan seisi rumahnya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Cornelius kepada Petrus, ini menunjukkan kerinduan yang sangat kepada Tuhan. Dikatakan dengan senang hati, engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Kami semua, dia dan keluarganya, di hadapan Allah untuk apa? Mendengarkan. Jadi ini kerinduan yang dalam, mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Mau mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah. Cornelius memiliki kerinduan, semangat yang kuat untuk menikmati Tuhan, hidup yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada kerinduan untuk mengalami hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan hal itulah yang terjadi dalam hidupnya bersama dengan keluarganya, orang-orang yang ada di rumahnya. Mereka semua mengalami kehidupan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu adalah berkat besar dari Tuhan yang juga harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sama dengan Cornelius dan keluarganya. Kita memang bukan keturunan Yahudi secara lahiriah.
Tapi kita adalah orang-orang yang layak untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Menikmati Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena penting sekali Roh Kudus dalam perjalanan kekristenan kita. Menjadi pertanyaan seberapa dalam kerinduan kita pada Tuhan dan kepada Roh Kudus. Kalau kita melihat aplikasi, apa yang harus kita terapkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk terus mengalami hidup yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dari makna yang sudah kita dapatkan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, mari bangun relasi dengan Tuhan melalui doa dan melakukan kebenaran firman Tuhan atau hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Cornelius dan keluarganya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan berarti adalah orang-orang yang apa? Punya relasi yang baik dengan Tuhan. Melalui doa dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan. Lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Terapkan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita pun mengalami hidup yang terus dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap hari. Atau hidup yang terus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan yang kedua, berdoa dan menyembah Tuhan setiap saat. Karena itu adalah tanda kita sangat merindukan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Cornelius seorang yang sangat rindu kepada Tuhan. Itu sebabnya dia hidup dalam doa. Mari sama-sama kita juga terapkan ini dalam hidup kita. Mari berdoa dan menyembah Tuhan setiap saat. Nyatakan kepada Tuhan, deklarasikan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang rindu untuk menikmati Roh Kudus itu terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena perjalanan kekristenan kita dengan Roh Kudus pasti akan mengalami begitu banyak kemenangan. Dan yang pasti kehidupan kita setiap hari akan mengalami kehidupan yang diperbarui di dalam firman-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus berkati kita. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79 dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup dan biarlah kami terus belajar kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, nasihati kami, untuk kami juga memiliki kehidupan yang sama dengan Cornelius dan saudara-saudaranya yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan kerinduan yang dalam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan yang besar, menikmati Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan mengalami setiap kuasa Roh Kudus itu bekerja terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kiranya kami senantiasa sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.